semuanya, kami kelompok 7 akan menjelaskan materi ke-10, yaitu mengenali perkembangan individu. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Shirley Amri. Nama saya Revana Sucindur Sapitri. Halo, nama saya Fadil Muhammad. Teori perkembangan psikososial Erikson terdiri dari 8 tahap yang mencakup seluruh rentang kehidupan, mulai dari bayi hingga dewasa tua. Nah, setiap tahap ini melibatkan konflik yang harus diselesaikan, seperti kepercayaan versus ketidakpercayaan, dan identitas versus kebingungan peran, dan sebagainya. Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik ini membentuk kepribadian yang sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, kita bisa lihat dari yang pertama ada perspektif psikologi barat. Yang pertama adalah faktor hereditas. Hereditas ini merujuk pada pewarisan sifat-sifat dari orang tua kepada anak. Nah, lingkungan ini memainkan peran krusial dalam perkembangan interaksi antara hereditas dan lingkungan. Nah, karena kedua faktor ini itu saling berhubungan dengan individu, potensi baik tidak akan mencapai perkembangan optimal tanpa dukungan lingkungan yang tepat dan juga sebaliknya. Yang kedua itu adalah dari perspektif psikologi Islam. Yang pertama, pengaruh hereditas dalam perkembangan. Dalam perspektif Islam, hereditas ini juga diakui berpengaruh, tapi hasil akhirnya itu ditentukan oleh kehendak Allah. Hereditas menjadi potensi dasar yang diwariskan kepada anak. Nah, karena setiap individu dilahirkan dengan fitrah, yakni potensi dan kecenderungan alami yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah pengaruh lingkungan dalam perkembangan. Konsumsi makanan halal dan thayyib ini sangat berperan dalam perkembangan individu. Lingkungan keluarga ini memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai. Kemudian yang ketiga, itu adalah pengaruh ketentuan Allah dalam perkembangan. Ketentuan Allah ini memegang peranan sentral dalam perkembangan individu. Meskipun hereditas dan lingkungan itu berpengaruh, keputusan akhir tetap berada di tangan Allah. Selanjutnya tahap perkembangan pada manusia dari prenata sebelum lahir hingga periode remaja, di mana setiap tahapnya terjadi perkembangan fisik dan juga kognitif daripada sang anak untuk terus bisa dilatih secara maksimal dari orang tua. Selanjutnya tahap sosio-emosional dari Jean Piaget. Yang pertama ada tahap 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak lebih harus ditekankan dalam sensori motor. Terjadi banyak perkembangan emosional dari bayi ke masa kanak-kanak. Selain itu masa kanak-kanak hingga dewasa awal. Pada tahap ini pertumbuhan perkembangan semakin matang secara kognitif dan juga fisik. Kemudian masa 7-18 tahun mulai berpikir logis dibanding sebelumnya dan bisa membedakan yang benar dan salah dan mengerti banyak hal apapun dibanding sebelumnya. Pada sosio emosional 18 tahun ke atas sudah mencang di mana emosi dari manusia harus sudah lebih matang. Peran bimbingan dan konseling dalam mendukung perkembangan individu. Bimbingan dan konseling memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan individu, khususnya bagi generasi Z. Adapun beberapa aspek pentingnya yaitu yang pertama, pengembangan keterampilan. Bimbingan dan konseling membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, inovatif, dan memecahkan masalah yang diperlukan di era digital yang cepat berubah. Yang kedua ada penggunaan teknologi. Layanan ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti e-counseling dan media interaktif untuk menjangkau siswa dengan cara yang lebih relevan dan menarik. Selanjutnya yang ketiga adalah kolaborasi dengan lingkungan. Kerjasama antara sekolah, orang tua, dan lembaga lain sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan siswa secara holistik. Dan yang terakhir ada penanganan masalah sosial. Bimbingan dan konseling juga berfungsi untuk menangani masalah perilaku dan sosial yang dihadapi siswa, memberikan dukungan emosional dan strategi coping. Kecerdasan dan kemampuan belajar. Kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner terdiri dari 8 jenis yang mempengaruhi cara individu belajar dan berkembang, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik. Kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Dampak pembelajarannya bagi siswa adalah siswa ini cenderung unggul dalam membaca, menulis, dan berdebat. Mereka belajar lebih baik melalui diskusi atau narasi. Yang kedua, ada kecerdasan logika matematika. Kemampuan berpikir logistik dan memecahkan masalah matematis. Dampak pembelajarannya, siswa ini lebih baik dalam analisis data dan eksperimen. Yang ketiga, ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan memahami dan mengingat ruang serta bentuk. Siswa dengan kecerdasan ini belajar lebih baik melalui visualisasi seperti diagram dan grafik. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide atau perasaan. Siswa ini lebih efektif dalam kegiatan fisik dan praktis, seperti olahraga atau seni hiburan. Yang kelima, ada kecerdasan musikal. Sensitivitas terhadap nada, ritme, dan suara. Siswa dengan kecerdasan ini lebih baik belajar melalui musik dan ritme, seringkali menggunakan lagu untuk mengingat informasi. Dan yang keenam ada kecerdasan interpersonal, kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Siswa ini lebih suka bekerja dalam kelompok dan belajar melalui kolaborasi serta diskusi. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, kesadaran diri dan kemampuan untuk memahami diri sendiri. Siswa ini cenderung belajar lebih baik secara mandiri menggunakan refleksi pribadi untuk memahami materi. Dan yang terakhir ada kecerdasan naturalis, kemampuan mengenali dan memahami dunia alam. Siswa dengan kecerdasan ini belajar lebih baik melalui pengalaman langsung di alam, seperti pengamatan atau proyek lingkungan.